Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syauqi Miftahul Karim. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ingin mereview modul kegiatan belajar yang judulnya Konsep Dasar Pengukuran, Penilaian, Evaluasi, dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Yang pertama itu konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Konsep pengukuran, pengertiannya itu pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan ukuran tertentu. Sejalan dengan pendapat Jali dan Puji Mulyono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta atau objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Yang ini ya teman-teman, yang ini. Oke. Selanjutnya, pada bidang pendidikan, pengukuran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dilakukan atas dasar aturan atau ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian angka atau sektor yang diberikan tersebut Kemudian angka atau skor yang sudah diberikan tersebut benar-benar dengan tepat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari suatu objek. Kemudian konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris bisa memang disebut assessment, merupakan kata yang diartikan dari bahasa Inggris. Menurut Debdiknas yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam sebuah tes. Kemudian skor yang diperoleh oleh siswa ditafsirkan dalam bentuk nilai dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran dan menentukan nilai suatu objek. Dibutuhkan adanya kriteria, sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria lainnya. Kemudian dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan atau criterion reference, dan penilaian normatif atau norm reference. Di sini penilaian acuan patokan kita singkat menjadi PAP atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya
dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Kemudian kita lanjut ke konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli, sebagaimana menurut Gronlund, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Kemudian menurut Ja'ali dan Puji Mulyono, evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum, begitu maksudnya. Selanjutnya, hubungan antara pengukuran penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Apa sih hubungannya gitu kan? Hubungannya itu pengukuran, penilaian, evaluasi dalam pembelajaran itu saling terikat satu sama lain. Seperti yang telah ditampilkan di PowerPoint, kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Jadi pengukuran dulu, baru penilaian, kemudian dievaluasi begitu. Kemudian selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran, ada beberapa poin untuk tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu yang tertentu juga. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang keempat, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Fungsi dari evaluasi pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi instruksional, fungsi administratif, dan fungsi diagnostik. Apa sih fungsi instruksional itu? Fungsi instruksional dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran juga dapat menjadi dasar bagi kenaikan kelas, pemilihan siswa berprestasi, pemilihan siswa untuk mengikuti program-program tertentu seperti cerdas cermat atau lomba di tingkat selanjutnya begitu, atau sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kemudian fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Kemudian objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarnya. Mengacu pada pendapat Benjamin Bloom,
tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ranah sebagaimana yang akan ditampilkan oleh PPT. Yang pertama, domain kognitif, yaitu diklasifikasikan oleh Bloom. Yang pertama, pengetahuan, yaitu jenjang kemampuan terendah yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mendefinisikan, menyebutkan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, menunjukkan, membuat garis besar, menyatakan, memilih, dan lainnya yang sejenis. Kemudian yang kedua, pemahaman atau comprehension, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan atau application, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat, analisis. Ya, bahasa Indo atau bahasa Inggrisnya juga analisis. Yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemudian yang kelima, sintesis, yaitu jenjang kemampuan untuk menyusun kembali atau memadukan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang lebih berarti, mampu memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola, struktur, atau bentuk yang baru. Kemampuan sintesis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menunjukkan kemampuan yang berpikir tingkat tinggi sehingga dibutuhkan tingkah laku yang kreatif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation, adalah kemampuan untuk menilai ketepatan teori, ketepatan prinsip, ketepatan metode, ketepatan prosedur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif juga diklasifikasikan oleh Bloom dan Krathwohl dalam Tuti Sukamto. Domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Domain afektif dibagi menjadi 5. Seperti yang dikatakan tadi, domain afektif dikatakan juga menekankan pada emosi, perasaan, dan apresiasi. Yang pertama yaitu kemampuan menerima atau receiving. Yang kedua menanggapi atau menjawab yaitu responding. Kemudian menilai, valuing. Dan yang keempat organisasi atau organization. Yang kelima menghayati atau characterization. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotorik. Nah, domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Beberapa klasifikasinya yaitu 5 klasifikasi. Yang pertama, imitasi atau imitation. Pada tingkatan ini, siswa dituntut mampu melakukan pengulangan secara internal sistem otot dalam usaha memberikan respon atau menirukan suatu gerakan yang dilihat. Yang kedua yaitu manipulasi atau manipulation. Pada tingkatan ini, siswa dituntut mampu melakukan suatu tindakan sesuai dengan instruksi, bukan berdasarkan apa yang dilihatnya saja. Kemudian presisi atau precision.
Pada tingkatan ini, siswa dituntut untuk melakukan sesuatu secara lebih tepat dan halus dengan sedikit melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, artikulasi atau articulation. Yang pada tingkatan ini, siswa mampu mengkoordinasikan bermacam-macam tingkah laku menjadi tindakan yang memiliki urutan memadai serta bersifat konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu naturalisasi atau naturalization. Pada tingkatan ini, siswa telah mencapai penampilan motorik tertinggi, sehingga tingkah laku dapat dilaksanakan dengan usaha psikis serta usaha yang sekecil mungkin. Dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu objectivity atau objektivitas. Maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan secara objektif, sehingga guru tidak boleh melibatkan perasaan atau faktor lain dalam menilai siswa. Yang kedua, komprehensif juga. Maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya dari aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Implementasi dari prinsip ini bahwa dalam penilaian guru harus menggunakan berbagai teknik penilaian yang berbentuk tes dan non-tes. Kemudian yang ketiga, transparansi. Penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam menyampaikan hasil penilaiannya. Kemudian yang itu keempat, koherensi. Koherensi dalam proses penilaian harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Kemudian kontinuitas atau continuity, prinsipnya mengatakan bahwa evaluasi pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak insidental, terencana, dan sistematis. Kemudian yang keenam, berkeadilan atau fairness. Prinsip berkeadilan maksudnya bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi maupun dalam menentukan cara melakukan evaluasinya. Kemudian yang ketujuh, diskriminabilitas atau discriminability. Evaluasi harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar, atau antara siswa yang mampu dengan yang tidak mampu menyerap materi. Salah satu contoh penilaian yang tidak discriminable adalah siswa yang pintar dan yang kurang pintar memiliki nilai yang sama, karena gurunya malas untuk mengkoreksi. Kemudian yang kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Hasil evaluasi pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders sebagai pengguna output pendidikan. Contoh penilaian yang tidak akuntabel adalah siswa yang memperoleh nilai tinggi tetapi tidak memiliki kecakapan atau kompetensi yang menunjukkan kemampuannya, yang menjadi bukti bahwa dia itu pantas dapat nilai itu. Kemudian validitas atau validity. Dalam evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid atau sahih. Kemudian reliabilitas atau reliability, prinsipnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus reliable atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan berkali-kali evaluasi, hasilnya tetap sama. Kemudian jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu berdasarkan pendekatan. Ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran.
Apa sih assessment of learning itu? Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar dan sekaligus mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh evaluasi dengan pendekatan ini adalah evaluasi sumatif. Kemudian assessment for learning. Penilaian untuk pembelajaran adalah penilaian yang berfungsi untuk mendapatkan feedback bagi guru tentang pembelajaran yang sedang dilakukannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk proses pembelajarannya. Kemudian assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran merupakan penilaian yang berfungsi untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap selesai mengajarkan satu atau dua pokok bahasan, tergantung pada alokasi waktu dan panjang pendeknya materi pada masing-masing pokok bahasan. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir program pendidikan, seperti akhir semester, akhir tahun, atau akhir jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Disebut sumatif karena ruang lingkup materi yang dievaluasi terdiri dari kumpulan materi selama satu semester, satu tahun, atau selama satu program pendidikan pada jenjang tertentu. Kemudian evaluasi seleksi adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa sesuai dengan tujuan tertentu seperti tes seleksi masuk sekolah, tes seleksi peserta lomba, tes seleksi penerima beasiswa, tes seleksi dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa yang ditempatkan pada program tertentu seperti tes seleksi untuk penempatan jurusan, penempatan kelas berdasarkan kesamaan minat dan kemampuan, dan beberapa contoh tes penempatan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik. Adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Karakter teks diagnostik adalah menggunakan soal-soal bentuk supply response sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap disertai dengan rancangan tindak lanjut. Kemudian alat-alat evaluasi pembelajaran. Beberapa alatnya yaitu yang pertama ada berupa tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes dapat dibedakan atas beberapa jenis, dan pembagiannya tersebut ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu tes tulisan atau written test. Tes tulisan dari segi bentuk pertanyaannya terbagi kepada tes objektif atau objective test dan tes esai atau tes subjektif. Apa sih tes esai? Esai adalah tes yang pertanyaannya meminta siswa untuk menjawab dengan uraian kalimat sehingga memungkinkan adanya jawaban yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian adapun kelebihannya yaitu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat, penyusunan soalnya relatif mudah, kemudian mendorong siswa untuk belajar bersungguh-sungguh dan menutup kemungkinan bersikap spekulatif, dan peluang untuk bekerja sama antara siswanya lebih rendah. Tapi kelemahannya itu penilaiannya sulit dan cenderung bersifat subjektif serta tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Kemudian validitasnya rendah karena dengan terbatasnya materi yang diteskan maka akan menurunkan tingkat validitas sebuah tes. Kemudian reliabilitasnya rendah
Karena dengan subjektifnya penilaian guru terhadap hasil tes siswa, maka akan menurunkan reliabilitas sebuah tes. Kemudian tes objektif. Tes objektif yang pertanyaannya menuntut jawaban dari siswa secara pasti, sehingga apabila dinilai oleh guru, siapapun hasilnya akan tetap sama. Kemudian kelebihannya itu keterwakilan materi luas, penilaiannya objektif dan dapat diwakilkan pada orang lain. Kemudian pengkoreksiannya lebih mudah karena tidak memerlukan pertimbangan tertentu. Kemudian validitas tes tinggi. Kemudian reliabilitas tes tinggi karena penilaiannya objektif. Kekurangannya mendorong siswa untuk bersikap spekulatif karena jawabannya tinggal memilih. Kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama. Kemudian tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat karena jawabannya telah ditentukan, jadinya tinggal dipilih. Kemudian penyusunan tesnya tidak mudah karena soalnya banyak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Kemudian tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut respon atau jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Dengan tes atau peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan tester. Kemudian acuan standar penilaian. Yang pertama acuan yang PAP tadi, norma absolut, kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kemudian penilaian PAP dilakukan jika evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa atau tingkat ketercapaian tujuan. Kemudian penilaian acuan normatif atau PAN, norma yang biasa disebut norma relatif, kemudian tergantung kepada kualitas masing-masing kelompok siswa di mana tes itu diadakan. Kemudian penilaian PAN dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan kurva juling ke kiri atau mayoritas nilai siswa rendah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.